Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nandosan di channel YouTube saya Nandosan Tekno. Kali ini kita tidak jauh-jauh membahas tentang Java dengan subjudul yaitu mencari nilai terkecil, terbesar, dan nilai rata-rata di dalam array. Nah, untuk kamu yang misalnya mendapatkan soal seperti ini, kamu mempunyai array dengan variabel bernama data dan isinya berbagai macam angka, ada 7, 5, 3, 9, 1, 4, dan 8. Terus ditanya nih sama dosen atau siapapun gitu, gimana sih cara dapat nilai minimal, cara dapat nilai maksimal atau nilai rata-rata dalam array yang kalian yang harus dicari nilainya seperti itu. Nah, untuk itu saya akan jelaskan satu persatu untuk setiap solusi yang ada. Oke, kita masuk ke solusi yang pertama. Nah, untuk solusi yang pertama yaitu solusi sederhana untuk mencari nilai minimal. Pertama, kita akan membuat variabel baru yang berisi nilai tertinggi. Misalnya seperti integer example var sama dengan 100. Nah, nilai tertinggi ini terserah kalian mau isi berapa, mau 100, 1000, sejuta, asalkan melebihi nilai yang ada di dalam array, seperti itu. Nah, udah kalian isi nih, example var-nya sebenarnya 100. Kemudian kalian looping array yang kalian punya, kemudian melakukan perbandingan value array, nilai-nilai yang ada di dalam array terhadap variabel si example var, seperti itu. Nah, cara membandingkannya gimana? Saya akan tunjukkan. Nah, di sini saya udah membuat project baru. Judulnya belajar lagi. Terserah kalian mau menamakannya seperti apa. Dan di sini saya akan membuat kelas baru ya. Misalnya cari nilai minimum atau nilai min. Oke, kita buat function main-nya terlebih dahulu. Oke, sip. Nah, tadi sebentar ya, saya buat array-nya terlebih dahulu. Bentar. 7539148. Oke, kita udah buat array-nya. Kita buat variabel example var-nya dan diisi dengan nilai tertinggi ya. Kita buat seperti ini. Example var, kita isi nilai tertinggi misalnya 100. Oke, nah lalu kita looping si array yang kita buat data ini ya. Kita looping. Salah bentar. Nah, lalu kita melakukan perbandingan nilai-nilai yang ada di dalam data ini terhadap si example var dengan cara melakukan pengkondisian. Seperti ini. Oke. Nah, jika nilai yang ada di dalam array atau kita inisiasikan variabelnya dengan nama value lebih kecil terhadap nilai example var-nya, maka nilai example var akan sama dengan nilai value. Seperti itu, gitu ya. Contoh. Tadi kan nilai example var-nya misalnya 100. Dan kita melakukan looping pertama yaitu 7 ya.
tambah 7. Nah, 7 kurang dari 100 apakah benar? Nah, jika benar, nah example var-nya yang tadi 100 akan digantikan menjadi si 7 seperti itu. Nah, nanti di looping lagi, melakukan perbandingan tadi 7 udah, misalnya masuk ke 5. Lalu nilai example var-nya adalah 7. Tadi kan udah terganti menjadi 7 kan? Nah, jika 5 kurang dari 7, maka nilai example var-nya adalah si 5. Seperti itu. Dan begitu seterusnya sampai akan mendapatkan nilai terkecil dalam array ini. Begitu. Udah. Nah, jika sudah dibuat seperti ini, kita print out nilai terkecilnya yang kita sudah simpan ke dalam example var. Oke, kita coba ya. Oke, kita jalankan, kita running. Sabar teman-teman. Sabar. Oke, 1 ya. Benar ya? Dari nilai yang ada, yang terendah adalah 1. Seperti itu caranya. Nah, itu adalah cara mencari nilai minimal dalam suatu array. Oke, nah. Kemudian untuk case kedua, yaitu kita mau mencari nilai maksimal dalam suatu array. Nah, solusi sederhananya bagaimana? Sama seperti mencari nilai minimal dalam array. Nah, kita buat juga pertama-tama variabel baru, example var, tapi dengan kita isikan nilai terendahnya yaitu 0. Dah, nanti kita sama melakukan looping, kemudian melakukan perbandingan nilai array ke dalam example var yang kita sudah buat tadi ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita buat kelas baru. Kita buat function main-nya dulu. Oke, kita copy lagi array-nya ke dalam kelas cari nilai maksimum. Kemudian kita copy juga. Nah, kita isi jadi 0. Nah, sama seperti mencari nilai minimum, kita melakukan perulangan. Kita melakukan perulangan pada array. Nah, kita melakukan perbandingan lagi kan dari nilai-nilai yang ada di dalam array, si value ini terhadap si example var. Gimana cara melakukan perbandingannya? Sama saja dengan melakukan pengkondisian. Tapi yang membedakannya adalah seperti ini. Nah, jika nilai dalam array yaitu si value-nya lebih besar terhadap si example var, maka example var sama dengan value. Seperti itu. Oke, saya jelaskan baik-baik ya. Nah, misalnya kita mulai yang kita looping adalah 7. 7 ya. Kemudian, nah kita lakukan perbandingan di sini kan. Apakah 7 lebih besar dari 0? Jika iya, maka nilai example var yang awalnya 0 akan menjadi 7. Oke? Nah, begitu seterusnya. Tadi udah 7 di looping, sekarang masuk nilai 5. Nilai 5. Nah, tadi example var-nya 7 kan?
Nah, kita lihat nih, apakah 5 lebih besar dari 7? Tentunya tidak dong. Maka nilai exemplarnya masih tetap 7. Berikut seterusnya sampai akan mendapatkan nilai terbesarnya yang ada di dalam array ini. Sudah kita lakukan seperti itu, lalu kita print out hasilnya. Kita print hasilnya di dalam exemplar ya, tentunya kita running. Oke, sabar dulu teman-teman. 9 ya. Dapat ya. Dari sekian banyak nilai yang dalam array, yang terbesar adalah benar 9 ya. Seperti itu. Nah, itu adalah solusi untuk mencari nilai maksimal dalam suatu array. Kemudian case terakhir. Case terakhir apa ya? Kita lihat. Kita akan mencari nilai rata-rata dalam suatu array. Seperti itu. Nah, konsep dia mencari nilai sorry ya guys. Konsep mencari nilai rata-rata yang kita tahu yaitu total penjumlahan nilai dalam array dibagi jumlah data yang ada pada array. Maksudnya tuh gimana sih? Baik, bentar ya. Nah, dalam array ini kan ada banyak angka ya, 7, 5. Nah, kita jumlah ini. Jadi ntar 7 tambah 5 tambah 3 sampai tambah 8. Itu penjumlahan data dalam array, nilai-nilai kita jumlahin semua, lalu kita bagi ke panjangnya array yang ada di dalam data ini gitu. Si bingung nggak apa-apa. Nah, step-stepnya seperti itu. Ini konsepnya akan seperti ini. Jadi total penjumlahan nilai dalam array dibagi length atau size array. Kemudian kita buat variabel temp1 sebagai penampung penjumlahan array-nya. Lalu membuat variabel baru yaitu temp2 yaitu sebagai penampung nilai length atau size atau panjang atau jumlah data yang terdapat dalam array seperti itu. Panjangnya array ya lebih tepatnya ya. Nah, jika kita sudah mendeklarasikan temp1 dan temp2, salah. Kita melakukan inisiasi temp1 dan temp2, kita melakukan looping. Kita lakukan looping pada array dan setelah kita lakukan looping, melakukan penjumlahan data atau value yang ada dalam array dan ditampung ke dalam temporary 1 nih maksudnya guys. Sorry, salah ketik ya. Ini temporary 1. Nah, kemudian jika sudah dijumlahkan semuanya, lalu kita buat variabel baru dengan nama nilai rata-rata. Kemudian kita melakukan pembagian antara temporary 1 dan temporary 2. Seperti itu. Nah, kita langsung saja kerjakan. Kita buat cari nilai rata-rata. Oke. Nah, kita buat function main-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, kita copy lagi array-nya. Jika sudah, kita buat variabel temp1. Kita buat jadi double aja deh. Double temp1. Kita buat 0 dulu dan double temp2. Oke. Nah, kemudian kita melakukan looping array-nya.
seperti biasa. Kita sudah melakukan loopingnya, kemudian kita melakukan penjumlahan nilai-nilai yang ada di dalam array. Seperti ini. Nah, tem1 kan fungsinya untuk menampung jumlah nilai semuanya nih. 7 tambah 5 sampai 8 nih. Kita buat seperti ini. Tem1 plus sama dengan value. Seperti itu. Nah, ini akan diakumulasi terus kan. Misalnya nanti 7. Kalau kalian masih bingung, ini nanti kita loopingnya 7 kan. Nah, jadi di sini akan terjadi tem1 awalnya kan tem1-nya adalah 0 ditambah 7. Begitu nanti seterusnya. Tem1 nanti looping kedua awal nilainya si tem1 tadi 7, kemudian ditambah looping berikutnya yaitu 5. Begitu seterusnya gitu ya guys. Sudah nih, kita sudah jumlahkan semua nilai yang ada dalam array. Kita melakukan perhitungan jumlah jumlah data, apa ya bilangnya ya, kita mencari length untuk arraynya seperti itu. Kita buat seperti ini, data length. Oke. Bentar ya. Oke. Coba dulu aja. Kita cari length-nya, udah. Nah, kemudian kita kita buat variabel terakhir yaitu untuk menampung nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata yaitu tem1 dibagi tem2. Nah, kita print out. Apakah berhasil? Kita running guys. Oke. Seperti ini ya guys. Nah, rata-ratanya kisaran seperti ini 5,2 dan panjang ya. Kira-kira seperti itu untuk mencari nilai rata-rata. Ini masih konsep sederhananya ya guys. Kalau kalian mau melakukan pembulatan bilangannya, kalian cari di video YouTube lainnya ya. Saya nggak akan bahas di sini soalnya seperti itu. Oke. Demikian untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa mencari nilai minimal, maksimal, dan nilai rata-rata dalam suatu array. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nanti untuk projectnya saya akan taruh di GitHub saya akan kasih linknya di kolom deskripsi. Dan jangan lupa nanti di bagian pojok video ini ada QR code Saweria. Kalau kalian mau support dengan donasi melalui Saweria, dibolehkan kok guys. Oke, gitu aja sih. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan share jika menurut kalian ini bermanfaat. Itu saja dari saya. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.